turun ke bumi jadi Tuhan dan seterusnya, memiliki 12 murid dan seterusnya. Dia mati disalibkan, nebus dosa dan seterusnya, itu mirip-mirip. Nah, makanya ketika saya ditanya, apakah sama, apakah satu entitas yang sama? Kalau yang diceritakan anak Maria yang adalah nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel, saya katakan itu adalah entitas yang sama dengan pola cerita yang berbeda dan sumber yang berbeda. Yang satu dari Al-Quran sumbernya penciptaan dan bumi, yang satu dari Bible sumbernya adalah wartawan. Sedangkan Yesus yang mereka sembah itu adalah makhluk roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus anak Maria bukan roh. Dari situ aja sudah berbeda. Lalu Yesus anak Maria, nabi yang sama entitasnya dengan Nabi Isa, itu adalah manusia. Manusia seutuhnya, bukan makhluk gaib. Dia manusia seutuhnya. Hanya cara datangnya ke dunia ini unik, yaitu lahir tanpa ada persetubuhan ayah ibu, melainkan karena instruksi dari Tuhan saja. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen bukan anak manusia. Dia adalah Tuhan, yang mereka sebutkan Kristus, yang bukan manusia. Siapa yang mengatakan sembahan Kristen itu bukan manusia? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1, nomor 11, nomor 1, nomor 12. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdiskusi tanya jawab tentang kekristenan, yang pemilik agama itu hadir di tengah-tengah kita. Karena beliaulah yang pantas untuk menyangga, bukan kita yang bukan agama Kristen. Silakan. Mungkin begini Pak, maksudnya begini. Dari yang saya baca ya, dari Bibelnya orang Kristen, itu kan dia lebih condongnya, memang saya agak sedikit tertarik di sana terkait dengan beberapa kata-katanya. Walaupun ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu dia tidak masuk akal. Hanya saja dari ada beberapa cerita yang sama. Makanya disitulah tadi saya dengar abang sampaikan bahwa kalau seandainya itu dia masuknya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan cerita dari kawan-kawan Islam, berarti kan itu dia masuk, kan begitu bang ya. Pertanyaan saya terkait dengan Bibelnya Kristen, kan ini saya dapat informasi juga dari kawan-kawan Kristen bahwa duluan Bibel sebelum kitabnya umat Islam. Pertanyaan saya, apakah ketika duluan Bibel lalu kitabnya umat Islam ini dia datangnya belakangan, lalu menurut mereka ada beberapa yang dijiplak oleh kawan-kawan Islam. Nah, itu yang saya pengen pertanyakan ke kawan-kawan dari Islam. Soalnya izin, kau kenapa mewakili orang? Kau agama apa bang? Izin Gurunda, kau agama apa? Cukup saya lama tidak mewakili orang, karena memang saya juga agak sedikit bimbang terkait dengan agama saya. Lalu saya coba Hindu juga terkait dengan agama Kristen, yang dimana jadi gini, itu kan dia sama-sama punya Tuhan lebih dari satu. Itu yang tidak masuk akal saya. Cuman ada beberapa cerita yang di dalam Bibel, yang ini mesti saya harus konfirmasi ke kawan-kawan Islam, menyangkut dengan ketuhanan sama bukan Tuhan. Makanya disitulah supaya saya juga tidak terlalu jauh salah untuk memposisikan diri, kira-kira begitu. Iya, jadi gini, ketika Anda bertanya duluan mana kitabnya Islam dan Kristen, yang tunggu dulu, kitab yang mana dulu? Kalau bukan kitab yang ada di Indonesia, saya dengar dari kawan-kawan Nasrani Kristen ini yang tadi abang sampaikan, itu mereka sampaikan bahwa duluan kitab mereka sebelum Islam, kan begitu ya katanya menurut mereka. Cuman saya sempat baca juga di kau diam dijelaskan ya. Kamu belajar tuh biar dijelaskan oleh guru kami. Saya izin mau belajar. Makanya saya minta izin, mungkin bisa dapat petunjuk, karena yang saya baca itu menurut kawan-kawan Kristen, kitabnya mereka itu duluan sebelum. Iya, udah dipahami. Iya, kita sudah tahu bang. Makanya saya mau jelaskan. Saya baca di Islam, itu Islam juga buku kitab. Ya, jadi gini saudara. Kalau kita berbicara mengenai kitab duluan mana, kalau dikatakan kitab yang di kanon, yang ada manuskripnya dalam bahasa Yunani, yang ditemukan di abad keempat, ada yang di abad kelima, ya lebih duluan kitab mereka. Yang original teksnya ada, manuskripnya ada.
Tapi kalau dikatakan kitab yang mereka punya yang ada di Indonesia ini lebih duluan kitabnya Islam. Lebih duluan kitabnya umat Islam daripada kitab terjemahan milik orang Kristen. Itu dulu, itu yang pertama. Nah, kenapa ada kesamaan? Alasannya, karena yang menulis kitabnya mereka adalah wartawan yang melakukan penyelidikan tentang Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Karena itulah Al-Quran datang. Menjelaskan, bukan meniru atau menjiplak, bukan. Menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah manusia yang bernama Al-Masih, anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu saudara. Jadi Al-Quran datang justru untuk meluruskan mereka. Meluruskan orang-orang Kristen ini. Yang berkata bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia. Bernama Isa putra Maryam. Yang mereka kemudian terjemahkan lagi, dibawa lagi berita itu ke bahasa Yunani. Mereka sebut Yesus. Makanya tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus dan anak Maria yang datang ke tengah Bani Israel itu adalah berbeda dengan Yesus yang Kristen sembah. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan mirip, ya tentu ada kemiripan. Kenapa? Karena orang Kristen menggunakan kitab catatan-catatan yang dihasilkan oleh kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi terhadap oknum, yaitu Nabi yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Nah itulah yang diterangkan Al-Quran. Justru lucu kalau Al-Quran tidak menerangkan itu. Al-Quran datang meluruskan mereka yang telah menuhankan anak orang yang datang ke tengah Bani Israel sebagai Nabi, tapi mereka ajarkan itu adalah inkarnasi Tuhan. Gitu saudara. Berarti maksud abang ada ketimpangan di sana, atau ada kekeliruan dari Ya, orang Kristen terkait dengan? Ya itu sudah pasti, itu sudah pasti. Itu maksud abang? Yes. Iya. Kan diusir mereka kan berdasarkan Bible mereka yang mereka kemudian lakukan penyelidikan, penulisnya kan diusir Kristen itu. Diusir oleh Yesus. Karena kenapa? Karena mereka menuhankan Yesus manusia. Tapi ternyata yang mereka tuhankan ini bukan anak Maria ini. Yang mereka tuhankan itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus. Makanya Yesus anak Maria berkata, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukannya kami sudah bermukjizat pakai namamu? Oh, tidak, sorry. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 22-23. Begitu saudara. Baik bang. Berarti menurut abang Kristen sama Islam ini sama, cuman ada kekeliruan, begitu bang? Tidak sama sekali. Laksana langit dan kandang binatang. Jadi, baik kali bang. Ya iyalah bang. Ya iya dah. Nasib mau kok. Iya, enggak ada samanya. Perbedaannya loh itu, perbedaannya. Laksana langit dan bumi ya. Artinya bumi itu kan ada kandang binatang, ada kandang kucing, ada pohon, ada buaya, biawak, kera, monyet, padale. Kalau seandainya ada orang Kristen yang tidak menuhankan Yesus, apakah dia bisa dikatakan sama dengan Islam? Tidak juga. Selama dia Kristen ya bukan Islam. Meskipun dia tidak menuhankan Yesus, tapi dia Kristen ya sama aja. Apa bedanya dengan saksi Yehova? Berarti dia nggak akan sama kayak Islam begitu bang? Beda. Islam itu adalah manusia yang tertuntun berserah diri kepada Tuhannya dengan pola yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidurnya mereka tidur atas perintah, bangunnya mereka atas perintah, duduknya mereka, semua perkara dalam hidup mereka itu berdasarkan atas perintah Tuhan. Okay. So, jadi nih, tak ada kemudian, ya silakan. Satu lagi nih bang, terkait dengan ketuhanan yang tadi abang sampaikan. Saya sempat baca juga di Bible. Itu Tuhannya itu kan namanya pun sama penyebutannya, yaitu dia A-L-L-A-H, Allah. Nah, di dalam Tuhannya orang Islam itu dia sama juga, Allah juga. Maksud saya apa?
apakah Tuhannya orang Kristen maksudnya yang namanya Allah ini dia sama juga dengan Tuhannya umat Islam? Kan itu dia ada kemiripan di sana, Bang. Cuman Iya, memang jadi kalau terkait berbicara dengan mengenai ketuhanannya Yesus, memang saya kurang percaya, Bang, karena yang saya baca di Bible itu Yesus pun menuhankan yang namanya Allah itu, Allah Bapa itu. Makanya disitulah saya belum iya, dapat satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Tuhan. Nah, cuman dari cerita Yesus dengan umat Islam yang tadi saya sampaikan nabinya itu dia ada kemiripan. Lalu Tuhannya juga itu dia sama. Lalu dari kitab-kitabnya pun ada penjelasan juga di dalam kitabnya umat Islam terkait dengan kitabnya orang Kristen. Nah, itu yang sempat saya bacakan, Bang. Makanya di situ Masuk yang saya pakai agak Kristus sedikit palsu bingung ini di sana. selalu menyamakan dia. Jadi bukan saya samakan, ini saya yang baca aja, Kak, yang saya baca di Bible, lalu saya baca di Al-Quran, itu dia sama. Sama dari sisi mana? Yang pertama tuh kelahiran yang tadi saya sampaikan. Cuman kalau masalah ketuhanan, memang saya juga nggak Sebentar percaya dulu, kalau Yesus itu Tuhan. sebentar dulu Bang Castello. Bang Zuma, iya, izin sedikit saja ya. Bang Castello baca di Al-Quran di surat apa itu Bang? Saya lupa, saya baca cuma terjemahannya. Ada terjemahannya apa di Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu Kalau di tulisannya Bible kan di sama, surat apa bahasa Bang? Indonesia. Di Bible surat apa Bang? Kalau di Bible karena saya bukan Kristen, saya cuma baca Bible-nya aja. Cuma surat-suratnya saya nggak terlalu hafal. Udah lanjut Bang Zuma. Saya penasaran di situ. kitabnya orang Kristen, Hmm? kitabnya orang Kristen yang masuk ke Bali itu tidak tertulis Allah, tertulisnya Sang Hyang Widi. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui Tuhan kalian sama dengan Kristen? Kalau dari ketuhanannya, Bang, itu sebenarnya kalau sama sih enggak, beda dia. Tapi Cuman namanya karena sama, Tuhannya Sang Hyang banyak, Widi. disitulah yang bikin kita jadi bimbang, Bang. Enggak, Tuhan mereka Sang Hyang Widi dituliskan di kitab mereka yang masuk ke Bali. Kalau di Bali saya nggak tahu, cuma kalau kami kan Brahma. Nah, kalau misalnya kitab mereka masuk ke pendudukan yang mayoritas Hindu, Buddha, itu pasti mereka ganti juga tuh dengan sebutan seperti itu. Karena kemana pergi sesuai dengan penduduk yang mayoritas, ke situ mereka menggunakan nama Tuhan mereka. Sesuai dengan Tuhan yang disembah oleh penduduk mayoritas setempat. Jadi kalau Anda mengatakan sama, saya katakan tidak sama. Latinnya iya. Kenapa mereka menyamakan? Ya supaya dianggap bahwa Tuhan mereka itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Padahal tidak. Mereka hanya menyamakan, padahal tidak. Gak sama, sembahan kami dengan Kristen itu beda. Mereka hanya menggunakan kata ALLAH, karena yang tenar di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah ALLAH. Iya. Makanya Kalau mereka Abang pakai. kan ada SWT-nya kan begitu ya, Bang ya? SWT itu kan cuman gelar saja. Bukan. maksud SWT saya itu gelar Tuhan. ada penambahannya kan di situ karena yang saya lihat kan dia sama, tulisannya kan dia sama-sama Allah. Hanya saja kalau di Islam yang saya baca itu kan dia ada SWT-nya. Itu yang saya baca. Makanya SWT saya lihat itu kan kan dia ada gelar, kesamaan di sana. Nah, cuman memang kalau SWT itu gelar. menyangkut konsep ketuhanan ini memang sampai sekarang saya agak Iya bimbang. sedikit Gurunda. Iya, Ini silakan. sebenarnya Pengikut motivasinya Paulus apa? ini. Pengikut Paulus Ya, ini karena klub sudah. tadi kamu dijelaskan, tetapi kamu tetap ngeyel gitu loh. Bukan itu, Bang. Maksud saya begini, Bang. Karena saya kan pernah di Hindu. Enggak, kamu udah dijelaskan bahwa itu sudah sama, udah titik. Mungkin Nggak usah lagi berargumentasi gitu loh. gini, Dia Bang, pernah di Hindu. saya bukan pernah di Hindu, saya kan di Hindu. Lalu saya coba ke Enggak. kawan-kawan Dari saya Pantesan dia tadi bilang itu pernah di Hindu. saya dengarkan itu bingung karena kamu kamu bertanya. Gurunda sudah menjelaskan dengan detail. Begini. Kamu bikin bernarasi lagi, harusnya kamu sudah bisa tangkap bahwa oh ternyata Tuhannya orang Islam dengan orang Kristen itu berbeda. Titik itu aja. Nggak usah ditambahin lagi gitu loh. bukan itu maksud saya, Bang. Jadi gini, saya kan di Hindu, pada waktu di Hindu, itu kan Tuhan kami kan banyak. Saya coba pindah ke Tadi kawan-kawan. dia bilang di Begini, kamu Brahma. kan bertanya begini tadi. Itu saya baca kitabnya orang Kristen. Dia juga menggunakan kata Allah. Allah. Terus kamu mengatakan, oh menurut saya sama. Nah, Gurunda tadi udah menjelaskan bahwa itu tidak sama. Udah titik, udah selesai. Nggak usah lah diargumentasi lagi. Kalau memang bertanya yang lain. Gitu aja loh.
Iya, maksud Lanjut, saya Bro. begini Bang, karena di Bible itu Yesus pun mengatakan hal yang sama, menuhankan Tuhan Allah Bapa. Sudah dikasih tahu beda antara langit dan bumi. Ini kau sepertinya Kristen, cuma kau ini ajaran Paulus dia suka nyamar bang. Bukan Oke. lagi antara bumi dan langit, tapi antara bumi dengan jembatan tadi itu bedanya. Jadi mungkin Kenapa kau Hindu atau Buddha Begini. tapi membawa pemahaman orang Kristen? Antara langit dengan kandang domba. padahal saya cuma pengen bertanya karena yang saya baca kan itu. Udah dikasih tahu toh? Udah dikasih tahu kok sama Gurunda toh? Belum paham? Maaf, ini saya belum paham, makanya Aduh saya mam. pengen tanya sama kawan-kawan Islam, soalnya yang saya Tuhan Kristen terkutuk bang. Yang digantung pada kayu salib tuh, Kristus palsu. kalau itu saya juga nggak percaya Bang, karena memang di Bible yang saya baca, yang ada di Kristen baik itu Katolik maupun Protestan, itu semua yang diucapkan oleh Yesus itu diucapkan bahwa Tuhannya itu adalah Bapa Allah, tidak pernah dia sebutkan Roh Kudus maupun dia sebagai Tuhan. Nah, cuman Makanya karena tadi cerita begini, dari Castelo. Yesus ini di Castelo sebentar. Makanya tadi Gurunda itu membuka prolognya itu bahwa ada dua Tuhan, ada dua Kristus. Ya, satu Kristus yang menurut ceritanya Al-Quran yaitu Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Ada satu Kristus yang dipalsu yang disembah oleh orang Kristen. Saya pikir udah jelas itu. Kita orang berpendidikan begitu kita ternyata seperti itu. Udah. Kalau memang bertanya lain gitu loh. Kamu udah bilang, menurut saya juga tidak percaya, sudah. Menurut kamu katanya Yesus itu menyembah juga, atau ya sudah berarti kan beda. Gitu aja. Kalau mau bertanya lain lagi gitu loh. Silakan. Castelo. Nah, betul gitu. Setuju saya, Bang. Oke, sip ya. Ya, oke. Betul. Ya, udah dibagi-bagi nasi di bawah. Terima kasih ya, Bang ya. Oke, sama-sama.